Taxi. Hola, kembali lagi dengan saya Ashifa. Kalian tadi sudah melihat beberapa cuplikan gambar dan videonya. Kali ini kita akan belajar tentang tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas planet, meteorit, komet, asteroid, orbit, dan satelit. Kita akan beralih ke yang pertama dulu. Ini dia planet. Planet terdiri atas Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. A. Merkurius. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari yang berupa batu berkawah. Diameter planet ini adalah 4.875 km. Suhu permukaan yang menghadap matahari bisa mencapai 425 derajat Celcius, sedangkan suhu yang tidak mendapat sinar matahari sangat rendah, yaitu minus 180 derajat Celcius. Revolusi Merkurius mencapai 87 sampai dengan 88 hari, sedangkan rotasinya hanya memerlukan waktu 59 hari saja. Kita beralih ke B, yaitu planet Venus. Venus biasa dibilang dengan bintang kejora. Planet ini biasa dijuluki dengan planet terpanas di tata surya karena permukaan Venus tertutup awan atmosfer yang sangat tebal. Atmosfer ini memerangkap panas matahari yang diterima Venus. Venus lebih besar daripada Merkurius dengan diameter 12.119 km. Suhu permukaannya sendiri mencapai 470 derajat Celcius. Revolusi Venus memerlukan hari 224,7 hari, sedangkan rotasinya hanya memerlukan waktu 244 hari saja. Oke, sekarang kita beralih ke salah satu planet yang sangat umum diketahui manusia, yaitu satu-satunya planet yang bisa ditempati makhluk hidup, atau Bumi. Bumi adalah satu-satunya planet yang bisa ditempati oleh makhluk hidup karena Bumi punya atmosfer yang mengandung banyak oksigen dan tersedia cukup air. Dan juga suhu rata-rata permukaan Bumi adalah 22 derajat Celcius sehingga memungkinkan adanya makhluk hidup. Bumi berjarak 150 juta kilometer dari matahari. Untuk sekali revolusi, Bumi membutuhkan waktu setahun atau 365 seperempat hari. Rotasi Bumi membutuhkan waktu 1 bulan. Sekarang kita pergi ke Mars atau si planet merah. Mars merupakan planet keempat dalam tata surya. Jarak antara Mars dengan matahari sekitar 228 juta kilometer. Mars memiliki atmosfer. Sebagian besar lapisan atmosfer Mars tersusun atas karbon dioksida. Suhu rata-rata di permukaan Mars selalu berada di bawah 0 derajat Celcius. Planet Mars sangat terkenal dengan permukaannya yang berwarna merah. Para ahli astronomi menyebut planet ini dengan planet merah. Mengapa demikian? Warna merah pada planet Mars sebenarnya merupakan karat. Karat ini terjadi karena adanya besi dioksida yang menyelimuti planet ini. Mars juga berotasi dan berevolusi. Mars memerlukan waktu 37 menit lebih lama dibanding Bumi untuk berotasi. Planet ini perlu waktu 687 hari untuk berevolusi. Cobalah kamu bandingkan dengan Bumi. Bagaimanakah bentuk permukaan planet Mars? Pada permukaan Mars banyak ditemukan gunung berapi. Planet Mars merupakan planet ketiga yang terkecil ukurannya. Ukuran planet ini kira-kira setengah dari ukuran Bumi. Diameter planet Mars sekitar 6.790 km. Oh iya, tadi di Bumi bukan memerlukan waktu 30 hari atau 1 bulan untuk berotasi, tapi 24 jam atau waktu 24 jam sering disebut sebagai 1 hari. Dan diameter Bumi sekitar 12.756 km. Bumi mempunyai gaya tarik gravitasi. Gravitasi inilah yang membuat kita tetap berada di atas permukaan Bumi. Jangan lupa ya. Sekarang kita beralih ke Jupiter. Jupiter merupakan planet kelima dalam tata surya. Jarak antara Jupiter dengan matahari sekitar 778 juta kilometer. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya, sehingga Jupiter sering disebut dengan raksasa tata surya.
kira-kira 142.600 km. Ukuran ini sama dengan 12 kali lebih besar ukuran bumi. Jupiter memerlukan waktu 9 jam 50 menit untuk berotasi. Kala revolusi Jupiter sangat lama, yaitu sekitaran 11,9 tahun. Wow, lama sekali ya guys. Sekarang kita beralih ke planet yang ketujuh. Planet ini memiliki ciri khas, yaitu memiliki cincin. Ya, benar sekali, Saturnus. Saturnus merupakan planet ke-6 dalam tata surya. Jarak antara planet Saturnus dengan matahari kira-kira 142.427 juta kilometer. Saturnus berevolusi sekitaran 29,5 tahun. 1 tahun di bumi sama dengan 29 tahun di Saturnus. Wow. Saturnus memerlukan waktu sekitar 10 jam 14 menit untuk berotasi. Perhatikan gambar di samping planet Saturnus, tampak sangat indah. Hal ini karena adanya cincin raksasa yang melingkari Saturnus. Lebar cincin itu mencapai 400.000 km. Saturnus merupakan planet kedua terbesar dalam tata surya. Diameter planet ini sekitar 120.200 km. Ukuran ini hampir 9 kali ukuran diameter bumi. Kita beralih ke Uranus. Uranus merupakan planet ke-7 dalam tata surya. Jarak antara matahari dan Uranus sekitaran 2.870 juta kilometer. Suhu di Uranus sangat dingin karena letaknya jauh dari matahari. Suhu rata-rata di sana sekitaran 214 derajat Celcius di bawah nol atau minus 214 derajat Celcius. Suhu ini membuat air di sana membeku. Oh iya, di Uranus ada air ya. Uranus memerlukan waktu 16-28 jam untuk berotasi. Uranus memiliki keunikan dalam rotasinya. Biasanya, planet berotasi pada porosnya yang berbentuk garis vertikal. Uranus berotasi pada porosnya yang berbentuk garis horizontal. Hal ini menyebabkan salah satu kutub Uranus menghadap ke arah matahari. Kala revolusi Uranus sekitaran 84 tahun. Uranus memiliki ukuran sekitar 4 kali lebih besar dari bumi. Uranus memiliki diameter sekitaran 49.000 km. Kita beralih ke Neptunus. Neptunus merupakan planet ke-8 dalam tata surya. Jarak antara planet Neptunus dengan matahari kira-kira 4.497 juta kilometer. Neptunus sering disebut sebagai saudara kembar Uranus. Hal ini disebabkan ukuran kedua planet itu hampir sama. Diameter Neptunus sekitaran 50.200 km. Neptunus merupakan planet yang paling banyak anginnya di tata surya. Angin inilah yang menyebabkan di Neptunus sering terjadi badai dahsyat. Neptunus memerlukan waktu lama untuk berevolusi karena jaraknya sangat jauh dari matahari. Kala revolusi Neptunus sekitaran 164,8 tahun. Waktu rotasi sekitar 8-20 jam. Hal ini menyebabkan 1 hari di Neptunus berlangsung lebih cepat daripada di bumi. Coba kamu bandingkanlah dengan waktu rotasi di bumi. Kita akan membahas Pluto sekarang. Oh ya, Pluto bukan tidak termasuk lagi planet ya, karena dia memiliki diameter yang sangat kecil. Tapi tenang saja, kita akan tetap membahasnya di sini. Ini dia, Pluto. Pluto mempunyai jarak yang paling jauh dengan matahari. Jarak antara matahari dengan Pluto kira-kira 5.900 juta kilometer. Permukaan Pluto sangat dingin karena jaraknya sangat jauh dengan matahari. Pluto merupakan planet yang paling dingin di tata surya. Suhu rata-rata di planet ini mencapai 230 derajat Celcius di bawah nol atau minus 230 derajat Celcius. Suhu ini akan membuat air membeku. Letak Pluto juga mempengaruhi kala revolusi. Pluto membutuhkan sekitaran 147,7 tahun untuk berevolusi. 1 tahun di Pluto sama dengan 147,7 tahun di bumi. Pluto memiliki kala revolusi terlama di tata surya. Rotasi planet ini memerlukan waktu 153 hari. Diameter Pluto berukuran kira-kira 3.000 km. Dan diameter 3.000 km itulah yang membuat Pluto tidak dianggap lagi sebagai planet di tata surya. Tadi kita sudah membahas tentang planet, sekarang kita akan membahas meteorit. Meteorit adalah batuan kecil yang bergerak bebas di angkasa luar,
yang disebut sebagai meteorit. Meteorit bergerak bebas sehingga dapat menabrak bumi atau planet lain. Meteorit yang masuk ke atmosfer bumi akan bergesekan dengan udara. Gesekan tersebut menghasilkan bunga api atau kilatan cahaya. Meteorit dengan kilatan cahaya ini bergerak sangat cepat. Benda inilah yang terlihat sebagai bintang jatuh atau disebut meteor. Terkadang meteorit habis terbakar di atmosfer sebelum mencapai permukaan bumi. Akan tetapi, ada juga pecahan batu meteorit yang mencapai permukaan bumi. Batuan tersebut biasanya membentuk sebuah kawah yang disebut kawah meteor. Meteorit yang sampai ke permukaan bumi disebut sebagai meteorit. Nah, itulah meteorit. Sangat singkat bukan? Sekarang kita akan lanjut ke komet. Ini dia. Pernahkah kalian melihat benda langit seperti bintang berekor? Benda langit itulah yang disebut komet atau bintang berekor ya. Jumlah komet di angkasa diperkirakan 100 miliar lebih. Sebuah komet terdiri atas debu dan es, seperti anggota lainnya. Komet juga bergerak mengelilingi matahari. Ekor komet selalu menjauhi matahari. Saat mendekati matahari, ekor komet berada di belakang. Namun, saat menjauhi matahari, ekor komet berada di depan. Komet paling terang dan terkenal adalah Halley. Komet ini muncul setiap 76 tahun sekali. Selain Halley, ada komet Encke yang muncul 3,3 tahun sekali. Komet Biela muncul 6,6 tahun sekali dan komet Kohoutek muncul 2 tahun sekali. Nanti tulisannya saya bakalan di WA aja ya guys. Sekarang kita akan langsung membahas asteroid. Perhatikan kembali gambar di atas. Di antara orbit Mars dan Jupiter terdapat titik-titik kecil. Titik-titik itu menggambarkan benda-benda langit yang berjumlah sekitaran 100.000 buah. Benda langit tersebut dinamakan asteroid. Asteroid merupakan benda langit yang mengelilingi matahari. Orbitnya ada di antara orbit Mars dan Jupiter. Asteroid mempunyai ukuran lebih kecil dari planet, karenanya asteroid disebut juga planet kecil. Diameter asteroid berkisar antara 1 sampai dengan 750 km. Massa keseluruhan asteroid hanya sekitaran 0,001 massa bumi. Asteroid yang besar antara lain Ceres, Pallas, Juno, Vesta, dan Eros. Selain di antara orbit Mars dan Jupiter, asteroid juga ditemukan di antara Saturnus dan Uranus. Asteroid ini diberi nama Chiron. Nah, kita kan tadi sudah membahas tentang asteroid. Pasti kalian bingung pas ada di bagian benda langit yang mengelilingi matahari. Orbitnya ada di antara Mars dan Jupiter. Orbit, apakah itu orbit? Oke, ini dia. Orbit adalah jalur atau jalan tempat jalan planet atau benda tersebut mengelilingi matahari. Jadi orbit tersebut adalah jalur mereka untuk mengelilingi matahari. Sekarang kita akan membahas satelit. Satelit adalah benda-benda yang berputar mengelilingi suatu planet. Ada planet yang tidak memiliki satelit. Ada pula planet yang memiliki banyak satelit. Jupiter adalah planet yang paling memiliki banyak satelit. Sementara itu, bumi hanya memiliki satu satelit, yaitu bulan. Sebagai satelit bumi, bulan berputar mengelilingi bumi. Bulan merupakan satelit alami karena sudah ada sejak awal. Selain satelit alami, terdapat juga satelit buatan. Satelit buatan disebut juga pesawat ruang angkasa. Satelit buatan sengaja dibuat dan diluncurkan ke ruang angkasa. Tujuannya adalah mengirimkan berita penting yang dapat dibaca dari ruang angkasa. Seberapa satelit buatan dan kegunaannya antara lain: 1. Satelit cuaca untuk membantu ahli perkiraan cuaca dalam memperkirakan cuaca. 2. Satelit komunikasi untuk membawa program televisi dan pesan-pesan telepon ke penjuru dunia. 3. Satelit pengamat bumi yang mengawasi adanya polusi. Itulah tadi pengertian tentang tata surya. Jika ada yang bertanya, silakan bertanya di kolom komentar atau bisa chat melalui WA video observasi IPA. Oke guys, terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis. Sekian.